warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Kusnul. Di sini saya dari Prodi PGMI Semester 5. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengampu tugas mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Fatimatul Zuhro MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama itu ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Pengertiannya yaitu adalah interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk membagi sebuah informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kemudian yang kedua ada karakteristik diskusi kelompok kecil. Nah, antara lainnya yaitu adalah sekelompok individu. Terus kemudian yang kedua adalah interaksi tatap muka. Yang ketiga yaitu adalah memiliki tujuan. Yang keempat adalah adanya kerjasama. Dan yang terakhir adalah mematuhi aturan. Nah, yang pertama itu adalah sekelompok individu. Jadi dalam melakukan diskusi kelompok harus memiliki sekelompok individu. Seperti contoh pada kelompok 1 terdiri dari 5 anggota siswa dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan sekelompok individu. Nah, kemudian ada interaksi tatap muka. Nah, interaksi tatap muka ini adalah gunanya untuk membagi sebuah informasi dalam diskusi. Nah, yang ketiga itu adalah memiliki tujuan. Tentunya dalam diskusi kelompok ada tujuan tersendiri, seperti contoh dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat itu adalah adanya kerjasama. Nah, dalam diskusi tentunya kita harus melakukan kerjasama dengan teman yang sekelompok dengan kita. Gunanya untuk dapat membagi sebuah informasi dan juga dapat memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mematuhi aturan. Dalam diskusi tentunya kita harus mematuhi aturan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil. Nah, di sini yang pertama ada diskusi dalam suasana terbuka. Maksud di sini yaitu adalah ketika kita melakukan diskusi, tentunya kita harus di ruang terbuka seperti di ruang kelas dan juga di luar kelas. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perencanaan yang baik, terdiri dari yang pertama itu pemilihan topik, dan kemudian yang kedua penetapan jumlah kelompok, dan yang ketiga yaitu adalah pengaturan tempat duduk. Nah, pemilihan topik di sini yaitu adalah kita ketika melakukan diskusi tentunya kita harus memilih topik yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penetapan jumlah kelompok. Dalam diskusi tentunya kita harus menetapkan sejumlah kelompok seperti misalnya kelompok 1 terdiri dari 4-5 anggota. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengaturan tempat duduk. Dalam diskusi tentunya kita harus mengatur tempat duduk. Gunanya untuk dapat bekerja sama dengan baik. Poin selanjutnya yaitu adalah komponen membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, yang pertama itu adalah memusatkan perhatian, yang kedua itu adalah memperjelas masalah, yang ketiga itu adalah menganalisis pandangan siswa, yang keempat itu adalah meningkatkan kontribusi siswa, yang kelima itu adalah menyebarkan partisipasi siswa, dan yang terakhir yang kelima yaitu adalah menutup diskusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ke-1 terlebih dahulu, yaitu adalah memusatkan perhatian. Nah, yang pertama itu adalah menentukan tujuan awal diskusi dan juga topik atau masalah. Nah, jadi ketika kita melakukan diskusi tentunya kita harus memiliki tujuan awal diskusi. Nah, gunanya untuk dapat memilih sebuah topik yang tepat yang sesuai dengan kemampuan kita dan juga dapat memecahkan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua di sini yaitu adalah menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi. Jadi, dari diskusi ini kita perlu menandai dengan teliti atau dengan cermat bahwasanya pendapat yang tidak sesuai. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahapan pembicaraan berikutnya. Nah, jadi dilakukan diskusi di sini yaitu adalah
kita harus merangkum terlebih dahulu gunanya untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah memperjelas masalah, menguraikan pendapat sehingga menjadi jelas. Nah, jadi ketika kita melakukan diskusi tentunya kita harus menguraikan atau memperjelas sebuah permasalahan. Seperti contoh, kita memberikan sebuah contoh yang sesuai dengan permasalahan tersebut sehingga dapat menjadi jelas. Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah menganalisis pandangan siswa. Nah, yang pertama itu yaitu adalah memberikan contoh yang sesuai sehingga menjadi jelas. Nah, yang kedua itu yaitu adalah memperjelas hal yang disepakati dan tidak. Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah meningkatkan kontribusi siswa. Nah, yang pertama itu mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir. Nah, jadi dalam diskusi tentunya kita sebagai guru harus melakukan atau mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang pola pikir siswa, gunanya untuk dapat melatih konsentrasi siswa. Kemudian yang kedua yaitu adalah memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Nah, jadi ketika kita melakukan diskusi, kita sebagai guru tentunya harus memberikan waktu yang cukup untuk siswa-siswi untuk berpikir. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan juga simpati. Nah, maksud di sini yaitu adalah ketika kita menjadi guru, dalam diskusi tentunya kita harus dapat menyimak atau mendengarkan pendapat siswa dengan penuh perhatian. Nah, gunanya untuk dapat meningkatkan kontribusi siswa. Kemudian poin selanjutnya yaitu adalah menyebarkan partisipasi siswa. Nah, yang pertama itu yaitu tujuannya yaitu adalah siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi atau menghindari monopoli. Nah, yang kedua itu adalah mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi. Nah, yang ketiga itu adalah mencegah siswa yang suka monopoli. Nah, yang keempat itu adalah mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa lain. Kemudian poin yang terakhir yaitu adalah menutup diskusi, merangkum diskusi bersama siswa. Nah, maksud di sini yaitu adalah siswa diminta untuk menilai proses maupun hasil diskusi, gunanya untuk dapat merangkum sebuah kesimpulan yang ada pada diskusi tersebut. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.